Nanti boleh, dia bilang, kata Bawaslu, nanti boleh pada saat mau kampanye, dia bilang gitu. Ya udahlah, sekalian aja. Pan, coblos nomor 12 pokoknya apa lagi. Pak Erik udah pas lah untuk Pak Prabowo. Korelasinya adalah sama Pak Jokowi gimana? Ini dua-duanya ngimpinya sama kan, keberlanjutan. Anak muda juga senang sama Pak Erik. PSSI lihat tuh, sepak bola segala macam lebih jalan sekarang. Ya kan? Kemarin lawan Brunei lihat tuh. 6-0 keren banget. Oke, welcome to Total Politik. Kita udah bersama seorang dulu pelawak. Ngelaba, ayo kita ngelaba. Lu dulu ngelawak sampai sekarang gue cuma Assalamualaikum. Mas Eko Patrio. Kan bukannya komposer. Aduh. Iya. Dengan sekarang Mas. Bukan komposer, komper meleduk. Tapi susah gak sih Mas, nama lu kan lu Eko Patrio. Ini pertanyaan basic biasa nih. Di surat-suara lu kan Eko Hendro Purnomo. Nah, makanya itu gimana gue bikin lagu cerita? juga. Apa itu? Ada lagunya gue biar orang ingat ya. Bismillah, 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 bismillah kita ketemu Pak Eko Hendro Purnomo, bukan Eko Patrio. Bismillah, bismillah, bismillah gitu. Eko Patrio pun tetap masih lu. Iya benar. Jadi gue bikin biar orang ingat, karena buat gue ibu-ibu apa segala macam kalau dibilang, "Bu, nama saya Eko Hendro Purnomo, bukan Eko," bingung kan? Kagak masuk kalau pakai ini. nyanyi, pakai apa? Ya udah model kayak pan kan juga nyampe kayak gitu. Jadi bukan komposer Pak, biasa aja saya anak bawang Pak. Dan jika Anda merasa mulai terganggu akal Anda, pikiran Anda, alam bawah sadar Anda memikirkan ini terus, ini biang keladinya. Coba kasih behind the scene dulu Mas. Cerita lagu ciptaan ente ini Mas. Jadi begini, gua memang ngeliat gini. Gua kan itu sebenarnya lagu buat senam. Buat lagu buat senam, tiba-tiba selalu kepikiran di kepala gua nih, kenapa sih Cikini Gondang dia yang itu selalu senam? Senam. Wah, gitu Jumba apa segala macam. Kok enggak pakai lagu-lagu kita gitu ya? Gua bikin coba dah. Lagu kita tuh lagu partai. Lagu partai gitu. Memang kan lu tahu sendiri partai kita ya. Partai kita maksudnya partai gua gitu ya. Itu kan Marspan apa segala. Orkid kita. Gampang banget ini partai ya. Ajak podcast kali dapat KTA. Baru pembukaan lagi Bos. Aduh, akhirnya gue bilang, ini senam tuh harus ada sesuatu yang kekinian. Gimana cara kekiniannya? Bikin orang juga melekat, nyampe tuh visi misi kita tapi nggak ketahuan. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Kan gue lihat nih selalu nih, mohon maaf ya, Pak Jul kan selalu kalau di survei kan selalu di bawah. Gue tuh pengen juga gitu nama dia keangkat gitu ya kan, sebagai ketua umum gitu, makanya bareng Zulkifli Hasan gitu kan, biar orang tahu gitu. Karena bayangan gue kalau ketua umumnya diterima orang, partai politik akan mengiringi gitu. Itu sampai gue ke situ. Terus udah gitu, waduh, ntar sebentar lagi Bawaslu apa segala. Gue lihat gitu ya, undang-undang segala macam, aturan-aturan. Ini aman nih, nggak kena nih, ini nggak kena, nggak masuk lah itu sair-sairnya di situ. Gimana diterima? Pakai koplo. Udah begitu aja. Terusnya lempar di mana? Di YouTube, bukan di YouTube, di TikTok apa segala macam, dibantu lagi teman-teman Blue Squad kan. Udah akhirnya Buzita ini Blue Squad itu ya udah gitu langsung semua. Terus tiba-tiba dikirimin anak kecil apal semua kan gitu. Itu kemarin sama presiden kan, yang agak fenomenal tuh tiba-tiba minta foto sama presiden, nyanyinya lagu pan. Iya. Dan yang terbaru ini gimana tanggapan Mas Eko dengan lagu ini permasalahkan oleh Bawaslu ya kalau nggak salah. Oke, iya, artinya cuma pusing aja gitu ya. Udah berjalan dari bulan Februari ya kan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, baru sekarang Bawaslu tiba-tiba mengundang kita, terus menginfokan. Mas Eko datang?
Ya datang lah pertama kali yang datang sama Mas Viva Yoga masih bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab ya. Walaupun yang diundang adalah teman-teman DPP, ya saya menemani. Maksudnya apa sih motifnya segala macam. Asbabun nuzulnya kan lu yang tahu nih. Ya udah akhirnya gue datang, totonya minta di take down. Di take downnya semuanya. Baik yang di TikToknya maupun yang di teman-teman Blue Squad segala macam. Jauh amat ya sampai di take down, suruh dihilangin, dihapus. Untuk dihapus, gue bilang gimana tuh partai lain yang sampai sekarang nggak dihapus-hapus gitu ya. Periode lalu ada, sekarang masih ada lah, kan ini kan baru 8 bulan segala macam. Ya udahlah, karena memang kita niatnya itu ya kita terima, ya udah nggak apa-apa juga lah gitu ya. Yang penting nanti pada saat udah itu kan ini sebenarnya sosialisasi. Udah take down tapi. Iya, kan teman-teman DPP yang melakukan. Kalau gua kan nggak punya hak untuk itu. Kan saya menciptakan doang. Iya. Komposer, provokator aja. Kan saya hanya yang membuat saja, Pak. Saya serahkan semuanya ke DPP. Dan kalau yang mintanya Bawaslu ya, kan itu wasitnya dari ini kan pemilu, ya sudahlah gitu. Ya udah kita ikutin aja. Tapi tergantung dari teman-teman DPP juga mau disikapin apa kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi kehadiran Mas Eko itu tuh untuk pas lagi pertanyaan itu ceritanya gimana Mas, mungkin itu tuh asbabu ya kan, asbabun nuzulnya gimana gitu kan. Mas Eko sebagai ini aja bos, saksi yang terlibat. Iya. Saksi peramu. Saksi pemicu. Tapi ya gue bilang ini gila ya, di take down tuh pada saat ya kondisi lagi sebenarnya kan itu kan nggak ada tuh mengajak untuk mencoblos, nggak ada ya kan, mengajak untuk memilih nggak ada, nomor urut nggak ada. Yang ada adalah bagaimana caranya Pak Jul, niat gue tuh cuma gitu doang, Pak Julnya bisa ya kesebut naik. Itu doang sih. Yang dipermasalahkan apakah karena kan tadi kan lu kan sambil bikin ini kan lu lihat dulu aturan Mas, makanya lu atur satu-satu lu plototin. Gue plototin satu persatu, ini nggak ada nih. Enggak nih, ngapain tusuk coblos gitu kan nggak ada gitu ya. Nggak ada kata-kata itu, nggak ada mengajak sama sekali. Itu adalah benar pure menghibur gitu loh. Sampai tiba-tiba suruh di take down segala macam. Waduh, jauh juga ya. Concernnya Bawaslu ada di bagian apanya Mas Eko? Konsennya adalah dia bilang katanya ini apa namanya, ya itu ada bahasa yang mengajak dan sebagainya. Dia bilang oh ya udah, kita persepsinya beda segala macam. Ya udahlah kita ikutin. Kalau gue pribadi gue ikut Bawaslu aja lah gitu. Tapi kan kembali lagi ke DPP juga gitu. Ya kita anak baik-baik sih Pak. Yang penting sampai sekarang justru malah nanti jangan-jangan masyarakat yang minta mana nih, gue butuh lagi nih buat ini kan. Iya, sebelum tidur ini kan. Orang kan ada orang yang nggak bisa tidur kalau belum dengar lagu. Iya. Itu Mas. Iya. Gue udah ada otak jail juga pada saat nanti 3 bulan kampanye udah gue rubah gitu loh. Coblos PAN. Iya. Tapi nada sama. Hancur. Iya dong. Kan udah dia bilang katanya nanti boleh, dia bilang kata Bawaslu nanti boleh pada saat mau kampanye, dia bilang gitu. Ya udahlah, sekalian aja. Pan coblos nomor 12 pokoknya apa lagi itu. Sekalian ya. Iya gitu. Minta tambah Uya nge-rap juga. Iya, Uya nge-rap juga, Pasya Ungu dengan suara melengkingnya kan gitu kan. Udah lengkap, ini formasi udah lengkap ya. Belum Charlie yang agak Melayu kan gitu. Oh, Charlie juga ya, Charlie masuk juga. Dia di Cirebon dia. Di Cirebon. Oh, iya. Gitu. Tahu Charlie enggak? Tahu Charlie ST12 kan? Iya, Charlie Setia. Charlie Panhotel. Charlie Panhotel. Dia sebenarnya dari lahir aja sebenarnya udah dilahirkan untuk PAN. Hah? Namanya Charlie Panhotel. Iya. Ada hotel juga, PAN-nya udah hilang tapi. Apa? Sari Pasifik. Charlie PAN Pasifik. PAN-nya udah hilang. Sebenarnya orang Betawi itu sebenarnya pemilik PAN sesungguhnya. Gimana tuh? Kan orang Betawi. PAN kita udah bilang dari kemarin. Ya kan orang Betawi gitu. PAN kita udah ngomong dari kemarin. Ini seharusnya Sidul anak sekolahan tuh udah ya kan. Oh, itu harusnya Sidul tuh ya, si Rano tuh pindah ke PAN harusnya. Latihan mulu menang kaget. Tapi kemarin gue juga lihat ini Mas di Instagramnya Mbak Zita tuh. Jadi selain tadi PAN yang udah di lagu-lagu PAN ini udah disemprit Bawaslu, ada juga muncul konten-konten creator yang mulai ini partainya apa sih, ini ecek-ecek nggak jelas banget gitu, receh banget gitu. Kita butuh yang lebih substansi.
ini dikit-dikit TikTok, dikit-dikit joget ya gitu-gitu. Iya. Ada influencer mas. Ya kan gini ya. Gua enggak, sebenarnya kan sekarang dibanding sama dulu sama sekarang udah berubah lah konsepnya gitu ya. Gue melihat udah jangan jauh-jauh, kemarin 17 Agustusan aja di Istana Negara juga kan juga ada joget-jogetnya juga ya kan. KTT kemarin juga kan terakhir pas penutupan juga joget Sana Gusmo kan ya kan goyang-goyang. Iya kan. Terus kalau dibilang partai ada yang nggak pernah joget, bohong juga. Ada senam go-nya itu juga pakai juga goyang-goyang juga gitu. Tapi nggak seviral ini. Nah, aja, problemnya nggak viral. Kan problemnya itu doang. Semua partai melakukan itu. Dari partai yang bersih suci bahasanya lah apa itu tetap aja ada. Dia kan ngundang grup wali apa sih, itu mau ngapa? Emang begini. Kan pasti beginilah ya kan, karena dia Melayu ya kan gitu. Jadi ya artinya buat gua ya udahlah ya, kalau orang viral ya pasti ada yang diomongin, dia nggak apa-apa juga. Itu kan pro dan kontra, ya dinikmatin aja. Ntar kalau misal nggak boleh kita bikin yang lain lagi, kan orang kreatif harusnya begitu gitu. Kalau gua merasa ya bukan tiba-tiba itu kita jadi nggak kreatif gitu ya, bikin aja sesuatu yang beda segala macam. Apalagi ntar gue bocorin iklan-iklan kita, nanti iklan-iklan bocor semua, iklan kampanye kita. Udah rame kemarin di TV gue lihat. Apa udah lu udah lihat? Kan udah naik TV juga kan? Belum. Enggak, Ini yang mau 3 bulan ini. Pan lama. Iya, enggak yang pan baru nih, nanti 3 bulan nih bikin ada cerita, tapi cerita-cerita lucu. Bocor semua. Iya. Bocor halus, ada bocor kasar. Oh iya. Ada pecah ban dalam ya. Kemarin gue sempat dengar ceritanya. Iya. Ini udah bikin storyboard semua. Iya, udah. Iya kayak itu nggak benar kan? Kayak cerita-cerita pendek ini loh bos. Jadi pokoknya durasi 30 second ada ceritanya gini. Semuanya gitu. settingan. Iya, pokoknya ntar. drama aja deh Itu Compatriot. iya kan gue bikin nanti. Tapi kayaknya sekarang ini di TV-TV swasta juga cuma PAN ya yang udah masang iklan untuk lagu-lagu ini, Pak. Kalau itu dipermasalahkan juga nggak Bawaslu? Ya itu yang dipermasalahkan. Artinya baik di medsos maupun di media TV semuanya harus di take down. Dan kalau yang ada di TikTok segala macam yang punya kita itu harus dihapus. Kan pusing juga kita gitu. Sayang banget ya. Ya udahlah. Ya kan itu udah nancep bos. Udah nancep ini bos. Gimana lagi? Ya udah. Ya terima kasih juga diingetin Bawaslu gitu loh. Iya. Biar makin rame. Tapi itu orang kreatif berarti kayak ini bos. Buku-buku kiri zaman Orde Baru tuh. Semakin nggak boleh, semakin dari tangan ke tangan. Jadi stensilan kan. Stalin bos. Lagu Udah mintanya gitu. Kayak bisnis narkoba. Iya kan. Kita ketemu tukeran di parkiran. Gue ke toilet jam 2 ya. Kalau dulu antara buku kiri sama buku anak Ero ya kan. Oh masih lo ada ini Ero ini Ero kan zaman dulu tuh. Om Bram ini kan. Mata Tehani. Iya. Kita penikmat. Yanto ini biasanya second class ya. Yang ngirim bunga. Iya, second class citizen. Ini genjot nggak tahu dia masih apa ngomongin apa ada orang-orang. Nggak tahu kan lo. Itu kenikmatan zaman itu tuh. Tante Mirna. Hancur. Pokoknya dari halaman 5 sampai sono banyak jet. Iya. Imajinasi. Itu ya, orang kreatif itu makin ditekan, makin terbatas, makin ini mas ya. Benar. Gitu. Kadang-kadang kalau semua boleh juga orang-orang kayak lu mungkin nggak tertantang juga. Iya kan? Iya, artinya gue bilang gitu. Semakin gue panggil Bawaslu apa segala macam, kita jadi mikirin ya udah yang ini nggak boleh, ya udahlah gue cari yang lain lagi gitu kan gitu. Kayak tadi gue bilang, gue punya waktu 3 bulan campaign. Ya gue akan bikin memanfaatkan teman-teman Blue Squad yang terkenal itu untuk bikin iklan. Iklannya yang bocor-bocor aja gitu. Kayak lu dulu bikin Patrio udah mulai masuk ke TV segala macam itu kan dari sejak zaman Orde Baru kan mas? Iya. Yang waktu itu juga lu dikeker di apa? Bos, lu nyiasatinnya gimana dulu tuh? Gila ya. Gue alhamdulillah menjadi keluarga besarnya Cendana. Sampai gue kawin semua keluarga. Iya benar. Artinya gue diterima sama keluarga Cendana. orang menghindar. Orang backingan rezim. Orang tuh sekarang menghindar bos. Tapi kalau gue kan justru gue berkah dan alhamdulillah gitu lah. Sampai jadi waktu gue misalnya gue waktu itu di depannya Pak Harto ngelawak. Ini zaman Pak Harto. Itu di screening. Coba materinya gini. Ini apa? Ini nggak boleh ini dong. Terus lucunya di mana? Kalau ini nggak boleh. Akhirnya udah
Pun begitu, pas ketawa tuh, kalau Pak Harto nggak ketawa, semua nggak ketawa. Tapi pada saat Pak Harto ketawa dikit, yang belakang lebay banget. Misal Pak Harto gini ya, nah kan kita bawain materi gitu, terus Pak Harto, misalnya materinya? iya materinya, udah pokoknya materinya gue masih ingat. Misalnya gini, oh itu zaman jadul banget. Tommy masuk tol, ya kan? Masuk tol kasih dulu bayaran kan masih 4.000 ya, kasih uang 5.000-an, terusnya kembalian 1.000, udah buat kamu aja gitu kan gitu. Terusnya uang 10.000-an Mbak Tutut masuk gitu, masih bayar kan paketnya 6.000, Mbak Tutut nih kembaliannya udah buat kamu aja gitu kan. Terusnya Bambang Tri juga nih kasih 20.000-an, nih kembaliannya nih 16.000, oh buat kamu aja. Pak Harto masuk juga nih uang 5.000-an, terusnya di apa namanya ditungguin gitu. Pak, tadi anak Bapak itu kembaliannya kasih saya semua. Kan Bapak diambil. Iya kalau mereka anak presiden, saya anak petani. Ketawa. Ketawa kan. Partai gitu kan gitu. Cuma senyumnya gitu. Yang bilang lucu ya dulu ya. Jadi kalau ketawa tuh bukan lihat panggung misalnya begini gitu ya. Dia ngeliatnya Pak Harto begini. Pak Harto ketawa gitu. Pak Harto diam, padahal lucu nih materi. Gitu lucu karena ada korelasinya lah sama dia ya, sama yang belakang-belakang. Tapi kalau misalnya Pak Harto cuma ngomong tadi yang masalah petani tadi, itu yang bilang sampai begini. Sanggul-sanggul gitu. Dulu. Tapi alhamdulillah gua sama keluarga mereka diterima semuanya. Semua. Apa yang bikin lu disukain sama keluarga Cendana waktu jadi favoritnya Mas? Dan iya, satu karena gua dulu kan banyak juga yang seniman juga berseberangan. Iya benar, dan dong. banyak yang mau masuk juga akhirnya mereka juga ini siapa dan gitulah apalah begitu ya. Tapi keluarga Cendana sama kita diterima segala sampai sekarang gua saling silaturahmi apa segala macam dan saling support, saling bantu. Udahlah kayak gitu. Jadi buat gua pertemanan tuh lebih berarti daripada banyak musuh dan itu selalu gua pupuk semuanya sama gua. Pertemanan tuh buat gua menyenangkan gitu ya. Jadi pada saat waktu menikah itu lagi gue menikah tuh tahun 2001 lagi bener orang nggak demen banget sama keluarga Cendana. Iya. Bener. Lagi semua. Ini, Ya. Terus Dan lu lagi top-topnya. dan gue lagi top-topnya gue menikah. Terus apa yang gue minta? Gue cuma minta Mas Eko mau hadiah apa kata Mbak? Nggak, aku mau ini akad nikahnya di Masjid Atin. Atin tuh dulu nggak boleh juga buat siapa-siapa juga. Ya kan, apalagi di bawahnya. Akhirnya dikasih sama mereka dan alhamdulillah mereka datang semua segala macam. Ya gue merasa berkah aja sih. Artinya mereka mendoakan dan sebagainya. Dan kalau pernikahan mereka anak-anaknya semoga jadi ininya, jadi apa namanya? Selalu jadi panitianya gitu lah. Benar sih. keluarga Cendana Patin Jadi Bang Boy ini ya. Tapi ada tapinya. Gue keluarga Cendana, dekat sama Pak Harto segala macam keluarga. Terus masuk partai yang berseberangan dengan Cendana. Partainya Amanat Nasional dan Amin Rais waktu itu. Jadi pada situ gue minta izin sama keluarga, kita mau masuk gini-gini. Ya nggak apa-apa lah, bagus masuk partai mana aja. Justru sama partai ini aja hadir gitu. untuk bisa mengkoreksi apa yang mereka lakukan secara ini kan. Iya, tapi bilang ya udah akhirnya mereka welcome aja, seneng aja sih gitu loh. Karena di situ juga waktu itu ada alhamdulillah terbantu juga ada Raslina Rasidin juga menikah dengan keluarga besar juga dengan Cendana Kan juga ada masuk Lulu ke PAN. Tobing juga nikah kan sama. Iya, Lulu Tobing. Tapi kan nggak ada masuk ke PAN juga Lulu Tobing. Oh, maksudnya Iya. masuk ke PAN. Masuk ya, ke PAN gitu. Dan alhamdulillah berkah banget. Enggak mau lu ajak Mas. Apa? Mbak Titi, Mbak Tutut Iya, masuk PAN. Malah gue yang diajak, Mas Eko, saya kalau bikin partai ikut dong gabung waktu itu kan. Dia waktu itu bikin partai apa? Partai ada lah, PKPB. PPKPB. Dulu Pak Prabowo ada di situ. Ya pasti ada lah semuanya. Di Cendana itu. Semua keluarga besar itu ada. Semua. Udah lama kenal sama Pak Prabowo berarti Mas Ya, Eko? udah lama kan atau menikah sana juga udah sama Mbak Titi segala macam. Kalau gua kan lebih dekat sama Mbak Titinya. Oh. Lebih dekat sama Mbak Titi gitu lah. Sama Mas Didit juga. Mas Didit, benar itu. Pokoknya ya lebih ke keluarganya Cendana gitu. Gitu. Sama bapak ya kenal, emang kan beliau kan sibuk kemana segala macam. Dinas makanya. Tapi kalau ada acara-acara Cendana Mas Eko ngisi, Pak Prabowo selalu kelihatan di situ. Kelihatan. Sampai kadang lo ulang tahun anak gitu gue suruh ngelawak itu juga bingung juga itu. Tapi ya itu lo sendiri apa sama grup Mas? Grup kadang lo bertiga. Ya udah, akhirnya
ya udahlah, support, bantu, dukung gitu loh. Jadi kalau artis itu masuk PAN, berapa persen sih conversion rate-nya untuk jadi kayak Eko Patrio, Desi Ratnasari, yang artis-artis yang memang ya kalau di Golkar kita tahu ada Pak Tanto Yahya gitu ya, misalnya. Nurul Arifin Di lah Demokrat ya. ada Deddy Yusuf, ya, yang punya kelas politisi gitu loh. Rano Karno Ya, di Rano PDI. Karno. Kalau pertama kali buat gue sih punya rasa cinta dulu. Punya rasa cinta terhadap partai tersebut gitu loh. Dan yang kedua adalah dia memang berani turun untuk ke lapangan gitu loh. Kalau misalnya cuma gue udah ngetop, nggak perlu turun segala macam. Kalau turun pun ya emang sekedarnya aja, weekend aja, dan memang 1 titik 2 titik segala macam dan berbentuk panggung, nggak kena tuh. Gitu loh. Dia harus benar-benar nyatu dulu sama partai. Apa sih keinginan partai? Semua pasti partai keinginannya memang satu kan. Bagaimana kita dekat dengan masyarakat kan, menyerap aspirasi masyarakat. Gimana caranya? Turun ke dapil, turun ke lapangan gitu. Nggak usah metain masalah di dapil apa, nggak perlu dulu deh. Buat gue terlalu apa ya? Terlalu sophisticated ya. Gitu ya, terlalu complicated banget. Iya. Udah ketemu masyarakat dulu, terusnya ya tatap muka, face to face gitu ya. Udah ngobrol segala macam dan sebagaimana adanya. Gue cuma kadang-kadang bilang sama teman-teman, nggak usah tuh mentang-mentang itu terus lu pakai batik, merubah gitu loh. Iya. Merubah kan. Ada juga yang langsung ada, serius kan. itu. Juga banyak teman-teman artis juga yang tiba-tiba kalau ketemu masyarakat itu tiba-tiba yang biasanya bermusik tiba, saudara-saudara kita adalah mau. Gue bilang ini mau kemana nih gitu. Oh, jadi Ya, orang lain jadi juga. orang lain. Akhirnya nggak kepilih ujungnya. Iya, mau dalam Iya. tanda kutip mau jadi pinter juga. Iya, ngapain? Kayak politisi Udah jadi lah. dirinya sendiri aja. Iya. Oh iya, Gitu iya. loh. Itu problem banyak ini Mas. Ya, problem- seniman yang masuk ke Ke politik politik dia merasa harus kayak misalnya model, mohon maaf, kayak Fahri Hamzah lah, ya kan kayak gitu. Kan kalau gitu semua Fadli gitu. John. Ya Fadli John. Fahri Padli. Dia kan Fahri Hamzah gitu kan nggak mesti kayak mereka Iya, gitu. benar-benar. Jati diri sendiri aja Iya, ketemu. Hadian gitu kan. Iya kan? Oh, ini hadian. Kan kayak gitu Iya. kan. Gitu. Masinton. Masinton harus Tapi ada juga ya, maksudnya seniman artis yang bisa bertransformasi jadi sosok yang lain juga, yang sukses gitu misalnya. Iya. Kayak Pak Tanto kan kita sukses tuh Iya. misalnya, jadi orang baru gitu. Ya, jadi artinya buat gua tetap kan jadi jati dirinya sendiri dulu. Iya, Pak. Dia Oh, iya, ketemu iya. masyarakat nyanyilah musik country apa segala macam. Gak mungkin tiba-tiba saudara. Iya kan? Iya kan banyak teman kita yang sok-sokan kayak Iya, begitu benar, tiba-tiba nggak benar, jadi. Udah lu jadi dirinya sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya dia merubah segala macam, gua punya keyakinan masyarakat juga nggak bisa dibohong. Dia mau cari muka ke kita tuh. Pasti bahasanya gitu tuh. Dia ngerubah pakai kopiah. Dia teriak-teriak begitu, biasanya nggak begitu gitu. Jadi udah jadi diri sendiri ya. Apalagi kalau pakai konsep tiba-tiba nyebutnya salah pula kan. Iya, ini kita harus bisa kayak gini ibu-ibu supaya kita spiral di media sosial. Viral, Pak. Kita harus spiral biar ntar masuk ke Yude. Iya. Aduh, kacau. Ya jadi artinya apa adanya gitu loh. Kalau buat gua memang harus begitu gitu loh. Karena nggak masyarakat tuh happy gitu kita, karena dia selama ini kan ngeliat di TV aja. Terus tiba-tiba di depan muka. Terus di depan muka tiba-tiba berubah nggak sesuai dengan di TV. Iya. Terus dia bilang, bukan dia kali ya. Dia kemasukan setan sih. Kemasukan arwah Bung Karno ya. Ya jadi artinya buat gue memang harus menjadi diri sendiri gitu. Dan yang kedua, ya udah mau capek ketemu masyarakat tuh bukan hanya sekali, ya harus berkali-kali gitu ya. Udah mereka senang disapa aja, udah nggak usah terlalu, aduh aku nggak punya uang, aku nggak punya. Masyarakat juga nggak penting kayak begitu, disapa aja, touching your heart, disentuh hatinya aja udah seneng gitu loh. Pengalaman lu gimana tuh, pengalaman lu di lapak dapil? Bos, gue ya selama kan ini mau 4 periode, 2 periode gue di Jawa Timur. Udah kayak Bambang Pacul lu. Periode lu. Udah 4 ya sekarang. Mau 4, Mau 5. Iya, makanya udah kayak Bambang, udah hampir kayak Bambang Pacul lu, Mas. Iya, jadi 2 periode gue di Jawa Timur. Iya. Ya sama pendekatannya. Kalau buat gue setelah di Jawa Timur terus ya ke Jakarta Timur segala macam gitu ya. Podo Timur. Pada Timur ya, rumah di Jakarta Timur. Itu buat gue adalah ya udah nih yang paling demen ini.
"Piye kabar Ibu, apa Ibu?" Terus salaman gitu, ketemu gitu, udah enak. Iya. Udah mereka seneng banget tuh begitu tuh. Apalagi yang nyalamin ente ya Mas. Ada artinya yang biasa di Artis TV kan. gitu tiba-tiba ada di depan matanya. Terus tiba-tiba anaknya disentuh apa segala Habis itu lu macam. mau dimain-mainin lagi sama mereka Iya, kan? mereka- Ayo Eko gitu kan. Ya artinya apapun bentuknya kita welcome sama mereka. Lu nggak gitu. pernah sok serius gitu di dapil? Ya artinya bukan sok serius, seriusnya ada. Misalnya mensosialisasikan, misalnya kalau lagi campaign, ya tadi ya misalnya kita dari partai mana, Iya. terusnya nama asli gua siapa, takutnya kan mereka itu. Tapi selebihnya ya udah cair aja gitu. Cair itu kan bukan berarti bercanda konyol segala macam. Artinya dari bahasa juga. Misalnya di Jawa Timur ya kita ngomong Jawa Timur, kebetulan sama-sama Jawa Timur. Piye kabar Ibu? Apa Ibu? Wah, ini dulur ITW ya Bu. Kita kayak gitu udah ngomong begitu mereka senang. Gitu. Omain nanti Bu. Omain nang kono. Loh cedak karo aku Bu. Aku duwe dulur nang kono gitu. Nggak bahaya tah. Jawa Timur. Itu mata Jawa Timur ya. Iya. Nomor 2 terkenal setelah Jancu sekarang. Bahaya ta. Bahaya ta. Wah, mengalahkan wis talah. Mengalahkan Wasu. Di Jawa Timur juga nih Mas. Ada tuh. Sepupunya Krisdayanti Mas. Oh lu di Malang. Iya, Malang. Malang banget lo ya bener. Iya. Iya Malang banget sana. Artis ini. Pembela artis. Tapi gue Mbak Yanti juga kalau di lapangan kayak gitu datang apa orang pengen ketemu foto-foto Iya, apa foto. ngomongnya sebentar itu nyanyi-nyanyi bareng bawa nyanyi-nyanyi. speaker. Iya kayak gitu. Orang pengen tahu appearance yang dia bayangkan di kepalanya. bener. Sebenarnya apa yang di kepalanya. Ngasih makan fantasi orang ini ya Mas ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba datang gayanya bener dong. Saudara-saudara, bener. saya Iya. merasa senang. Siapa dia ya? Gitu Ini bingung. kayaknya ada orang PAN yang begini. Iya, banyak bukan ada banyak. Semua partai banyak. General gitu ya. Iya, banyak. Teman semuanya jadi dirinya sendiri. Udah, kalau misalnya anak muda ya baru ngomongin tentang apa sih mau ngapain lu sana. Iya. Cuma masyarakat juga untuk sementara pada saat campaign kan butuh speed panjang ya untuk ketemu masyarakat. Nggak usah terlalu yang lebay banget. Saya nanti ke depannya akan menjadi ini ngapain juga gitu loh. Yang paling penting adalah orang merekam ini Mas ya. Ketika lu udah jadi, lu balik lagi nggak? ke situ? Itu ngasih sesuatu nggak? bener. Konkret nggak sama? Nah, lu ada reses ketemu dia lagi. Iya. Terusnya lu misalnya ada kunjungan ke dapil kundapil lu ketemu dia lagi. Sentuh hatinya dengan kondisi yang lain-lain. Misalnya lu di Komisi 10 punya dapat beasiswa, ya orang-orang terdekat lu dulu aja perjuangin beasiswa untuk mereka. Kayak gitu. Konstituen lu ini Mas. Iya gitu. Kayak orang bener kalau udah ngomong gitu. Udah bener nih. Ya bener lah Mas, 4 periode Mas. 4 periode gila lu, Mas. 4 periode tuh susah Orang loh. satu aja pusing Mas. Iya, ada yang satu baru setengah aja udah beli Alphard 2 ya kan, apalagi lu 4 periode kan. Sudah capek kita merangkak. Iya. Ada tuh. Ada. Abangnya Budi. Gitu ya betul. Anggota DPR. Oh, gitu. Mas. Anggota DPR juga. Ah. Bud, udah lu maju terus, katanya kan. Deketin terus tuh orang. Udah capek, capek kita merangkak terus. Iya. Tapi itu ya benar. Iya, jadi memang kalau ketemu masyarakat ya begitu sih. Masyarakat senangnya ya apa adanya. Mas, tapi kan kalau artis-artis masuk ke politik, terjun ke masyarakat itu kan pasti kan ya udahlah kita pengen dia jadi apa yang dibayangkan gitu. Ada nggak yang artis-artis yang lu bina dan lu rekrut dan lu arahkan selama ini kader-kader Ekopatrio ini yang ternyata bisa kasih sesuatu yang ini di luar ekspektasi. Orang-orang politik belum tentu bisa kayak gini nih, yang lebih konkret, lebih menyentuh, lebih apa? Ada nggak kasus-kasus kasuistik kayak gitu Iya, tuh Mas? contoh kalau buat gue ya kayak Kalau yang baik-baik kan bisa sebut nama. Yang baik-baik ini sebut nama ya apa-apa. Iya, Mas. baik-baik. ya emang baik-baik semua ini. Makanya hancur juga ada dong. Misalnya contoh kayak misalnya Primus gitu ya, gitu kan Primus sekarang Primus berubah ya segala macam ya konsepnya segala. Tapi kalau ketemu anaknya asik banget sebenarnya gitu loh, nggak kaku-kaku banget. Ngobrol sama Primus saja, dia kayak kanebo kering gitu misalnya gitu, bahasanya kayak kanebo kering gitu kan. Pas ngomong enak Primus tuh, diajak ngobrol serius bisa, bercanda bisa segala macam. Ini buat yang gue bilang kembali lagi yang 3 bulan makanya dia salah satunya pengisi acara tuh nanti tuh. Bocor juga tuh nanti calonnya dia gitu, tuh. Iya gitu. Jadi buat itu satu. Terus kedua
teman-teman kalau udah sampai kalau udah jadi gue lihat mereka cepat beradaptasi. Terus kedua juga gue lihat mau belajar. Contoh misalnya gue ngelihat cepet nerima tuh misalnya Mulan Jamilah gitu ya, gue bilang Krisdayanti itu cepet mereka welcome banget dan mengerti permasalahan-permasalahan baik di lapangan maupun di mitra kerjanya gitu. Gue ngeliat sih kayak gitu. Oh. Mantap juga kakak lu tadi ya. Mantap, dia konkret ya. Iya. Ini sama kayak Mas Eko lah. Iya. Yang penting kan orang kalau udah jadi lu boleh lah lu kampanye pakai cara nyanyi-nyanyi. pakai jin, pakai tuyul terserah ente. terserah. Yang dapat suara yang penting Ya kan. benar, Iya yang kan? penting suara. Kalau dari dalam baru. Bener-bener ya itu memperjuangkan. dulu gitu. susah nggak awal-awal Mas Eko Susah. belajar? Enggak. Nah itu apalagi? Yang awal-awal Zaman masuk. dulu masih enak Lu sekarang. 2000 berapa sih Mas? Berarti Gua 2009 ya? 2009. Dulu gua nggak ada mentornya, siapa mentor gue? Kalau sekarang kan enak. Misal mohon maaf ya, Ada lu. misalnya ya mau masuk gitu bisa ngobrol sama Desi, bisa ngobrol sama Primus, bisa ngobrol sama gue. Oh iya artisnya Ya, belum sebanyak ini. Iya. Paling Bang Miing dulu kan. Ming kan sangkat Partai di partai lain. lain. Oh iya. Di PAN-nya ya. Pannya Di PAN gitu siapa lah. ya waktu itu, PAN Mas? dulu ada Dede Yusuf. Tapi Oh setelah itu iya. kan pindah ke Demokrat. Masa gue mau ngobrol Mas dengan gimana? Kan gak enak Oh juga. iya benar. Ya gue gak ada Mas nih. Eko generasi pertama ya dulu. Iya bener. Gue mau ngobrol sama siapa? Iya ya. Bener. Paling gue cuma dapet waktu itu pembelajaran selintas ya kayak pondok pesantren gitu ya. Iya. Misalnya gitu cuma 2 Pesantren hari, kilat 3 hari. lah. Ya pesantren kilat. Ini pendidikan politik kilat 2 hari. Itu di situ alhamdulillah gue dapet ya pencerahan. Burhanuddin, tadi. Yunarto, Iya. apa dulu ada carta politika bikin Iya. kayak Bima Arya, sekolahan Bima gitu Arya. di Maria bertiga udah gitu. Terus siapalah tuh ya. Udah cuma segitu doang tuh. Pada saat ke dapil gila. Dikerjain sama internal juga. Dulu ada gitu Gimana ya. tuh gimana ceritanya? Iya, dikerjain misalnya gini. Misalnya gimana? Kalau milih Eko nanti kondisinya itu suara nggak sah. Biasanya kayak gitu di internal dulu. Ada ya udahlah. Tapi gua kan dulu nggak deket sama DPP kan. Gua bilang udah turun-turun aja. Gua bilang. Gua turunnya juga bingung mau kemana. Karena masuk ke ruang lingkup jaringan mesin partai itu udah sama Udah senior-senior dikuasai, gua, udah ya. dikuasain. Udah penuh Ya ya. udah senior-senior. Akhirnya gua bikin tim bayangan gitu loh. Jadi otak karena kebetulan emang jahil gitu ya, kepala ini jahil gitu. Ya udah. Artinya setiap TPS harus ada orang gue bilang gitu loh. Yang orang yang ngawal untuk situ minimal 10 ke 20 gitu. Bayangan gue 10 20 gitu. Pada saat gue turun ratusan gitu. Karena orang kan mau ketemu kan dulu Iya, lagi. iya. Mohon maaf ya sama kayak Raffi Ahmad sekarang Iya. kalau topnya ya zaman Top dulu ya. lah. Belum ada YouTube aja. Belum kan? ada YouTube aja. Kalau ada bener. udah. Waduh, gila. udah ngajuin presiden jadi tuh. Bener mau 10 deh kita datengin gitu. Tiba-tiba 100 orang, 200 orang. Oh dari situ akhirnya kita learning by doing, belajar dari pengalaman kan. Udah ketemu. Udah. Tapi kuncinya emang nggak bisa pakai udara aja Mas ya. Lu harus ketemu langsung ya. Lu harus langsung. turun ya. Harus turun, bener. Harus Dari turun. pengalaman lu nih ya, Dari sejago-jagonya TikTok PAN gitu misalnya ya. Iya. Lu tetap Udah. harus coba lu gimana? Gua merasa gini ya. Gua merasa berhadap anak muda 60% ini adalah Memakai teknologi, media sosial, media sosial digital segala macam, native. digital, kreatif. Itu bahasa itu ada terjadi bukan hanya di 2024 ini. 2019 juga kan begitu ya. Nggak, gue ngelihat itu ada tapi kecil. Konversinya. Iya, konversinya kecil banget kalau buat medsos itu. Kecuali kalau dia, mohon maaf, pemilihan presiden, baru pemilihan pilgub, lebih ke eksekutif ya, gitu ya. Iya. Dan bias kota juga kali ya, mungkin orang yang nggak punya ruang-ruang interaksi. Iya, Basisnya tokoh ya, Iya, kalau bukan organisasi partai bukan. iya. Jadi artinya kalau pemilihan misalnya eksekutif, presiden, gubernur, itu main medsos masih jalan tuh. Tapi karena terlalu banyak anggota dewan, ya kan? Kayak kita aja kan misalnya di Dapil Jawa Timur waktu itu 10 di internal,
terusnya ditambah lagi 18, 14. Berarti kan ada 1.400. 1.400. Iya kan? 140 orang. DPR Itu RI. wah, itu memang harus ketemu, harus ditouching, disentuh hatinya. Kalau itu medsos ya cuma nginfoin aja gua ada di sini ketemu masyarakat. Dan buat bikin bangga relawan ini ya, Pak. Iya, artinya Ini caleg gua nih. Ya, kayak gitu. Itu sebatas itu doang. Sebatas itu aja. Sebatas itu. Ada ya. Iya, sebatas Buat itu aja. bikin bangga ini. Tapi kalau ketemu sama masyarakat, apalagi mohon maaf, kebanyakan di masyarakat itu kan orang tua, Iya, mama. ya mama, terus udah gitu di kampung-kampung tuh kebanyakan kayak gitu. Terusnya background pendidikan juga berpengaruh gitu kan. Nggak mungkin medsos buat gua. Medsos itu di perkotaan lah iya gitu loh. Tapi buat gua lebih, makanya lu lihat medsos gua juga ada 2 juta nih ya. Tapi jarang gua menginfokan gua posisi lagi campaign apa segala macam. Gua malah bikin yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu. Jadi diri lu sendiri Jadi diri aja. gue sendiri dan nggak berkepentingan dengan kampanye gua bikin materi sendiri, terus foto-foto sama keluarga. Jarang gue memanfaatkan medsos gua. Serius. Tapi gue pernah ketemu Mas Eko di Antv, mungkin Mas Eko nggak ingat. Ini pasti ketemu tiap hari orang berapa juta dia. Sama Valdo waktu itu di Antv pernah. Iya kan? Saya lagi sama Valdo. Valdo caleg PSI. Oh iya. Jakarta Timur Jakarta juga. Timur juga. Politisi Iya. keriting ya Ya, kan. tahu. DPRD tapi dia. DPR RI lah. DPR RI dia. Lawannya Mas Eko. Tahu juga. Iya. Jadi gue lihat Dit, Hah? Mas Eko nih orang lagi syuting tuh masih duduk di bersama kru-kru gitu ngurusin baju gitu-gitu Dit. Iya. Dia masih di Iya, Pret- harus detail. Attention to detailnya, Iya. the devil's on Iya. is on the details itu ngurusin ya. baju-baju syuting artis, Iya, Bos. harus detail. Ini owner atau gimana sih kawan? Sama ini keempat loh, ngambil periode job keempat. desk orang juga lumayan. Iya. Perintilan aja di Ngurusin laundry. Ya itu lebih gak kepercaya sih. Ah lu lama anjing sini gua aja. Itu gue lihat loh. Hah? Gue heran loh. Artis Jadi senior ini ya, anggota DPR. itu masih nggak seberapa, itu baru praproduksi. Pasca produksi editing gue tongkrongin. Bener serius. Bikin lagu segala macam itu juga makanya gue bilang tadi yang gue sejar. Gue tuh selalu ini nanti merasa ini nggak ini selalu detail banget. Bikin apa aja emang harus detail. Ketemu masyarakat juga harus detail gitu loh. Nah di politik detailnya itu gimana? Ya artinya gini. Misalnya gitu. Misalnya kayak gue ngurusin DPW. Kan tadi contohnya tuh di production entertain. broadcast kan. Kan gue entertain. banyak macam ragam nih ya. Misalnya gue sebagai ya kan di partai itu Iya. sebagai ketua DPW Iya. ya kan. Udah itu sekretaris fraksi Iya. ya kan. Nah ini kan belum supporting buat teman-teman Blue Squad juga. Iya. Nah kalau untuk yang DPW kan ada setiap minggu rapat harian. Tangan kanan Zulkifli Hasan juga kan. Saya tangan kiri Pak, ya buat cebok doang. untuk Anak bawang Pak. untuk urusan artis. Kita anak bawang Pak. Nah udah itu kondisinya selalu detail. Kita rapat mingguan apa dan sebagainya. Bener. Kayak misalnya contoh kalau misalnya di Dewan, ya kita panggil TA-TA misalnya data segala macam penting. Kita udah dikirimin. Coba masa segini lu salah kali. Coba bener nggak? Coba lu buka itu misalnya gitu. Baik di Google maupun di perpustakaan kayak gitu. Nggak bisa sekedar ngomong gitu loh. Takutnya kita salah data segala macam kan ini bicara masalah masyarakat, masalah kebijakan apa segala itu harus detail gitu. Itulah. Kalau ngurus partai gimana di DPW? Detailnya gimana? Ya. Misalnya komposisi caleg segala macam tuh Mas Eko ikut tentukan. Nah, iya, ini cocoknya sama artis. Ini bukan artis, misalnya tokoh. contoh ya, misalnya Ini di mana? Ya, misalnya Jakarta di mana? Jakarta Selatan nih, Iya, ya kan? Jaksel. Gua kan nggak dapet kemarin tuh. Iya, Kemarin gua iya. nggak dapet banget tuh dari Jakarta yang ada, Jakarta Timur gua dapet, Jakarta Barat dan Utara dapet, Selatan nggak dapet. Padahal tokoh banget waktu itu. Salahnya di mana? Ya udah, akhirnya sekarang marketnya harus dilebarin. Marketnya harus dilebarin artinya gini. Kalau untuk ketokohan, untuk ngambil market yang sekarang masih ada incumbent dari partai lain, gua taruh nih Pak Adi Aksa Daud misalnya Ya, gitu memang ya kan, senior. Terus kalau misalnya gua ngambil teman-teman gaul dan juga masih main mobil, terus dia juga masih mau musik dan sebagainya, gua taruh nih Uya Kuya di sini gitu kan. Oh ini ada nih ibu-ibu sebagian yang juga butuh tidak disentuh oleh Uya Kuya dan Adi Aksa Daud. Butuh misalnya bicara kesehatan, terus ya bicara masalah psikologis anak dan sebagainya, mental health dan sebagainya, ya di Jaksel banget. Gua taruh Lula Kamal, kan gitu kan. Jadi marketnya beda-beda semua gitu loh. Nggak saling makan. Nggak saling makan, irisannya jelas gitu loh. Terus yang kedua adalah Itu lu pikirin sampai gitu tuh nah, Mas? iya dong. Belum gua mikirin zonasinya juga. Zonasi lu jangan di sini. Kalau lu di sini juga,
Ya Allah, lu berarti namanya paman Pigman dong. Jeruk makan jeruk juga. Iya kan? Lu tau kan paman Pigman kan zaman dulu. Nggak tahu Gen Z ini nggak relate mas. Yang wak ya gitu ya kan. Pigman. Iya itu. Jeruk ya. Jeruk makan jeruk doang gitu ya. Artinya lu udah ngasih sesuatu di sini, terus tiba-tiba datang lagi. Garamin air laut. Garamin air laut. Ini di sini. Nyeting. Ada teman di sini namanya tim 12. Udah sampai sejauh mana gitu. Udah gitu. Jadi memang harus detail. Nggak bisa nggak detail. Casingnya aja kayak orang bener. Ya, tapi serius, harus serius. Semua tapi harus kan serius. maksud gue lu bisnis jalan, entertainment jalan, politiknya banyak banget kamarnya gitu. Gimana itu ya? Gue aja kadang-kadang ngurus totpol aja. Pusing kita berdua. Makanya gue yang beruntung itu adalah yang ngertiin gue banget adalah 2 orang. Istri gue sama Pak Zulkifli Hasan. Udah dia ngertiin gue banget deh. Gimana tuh? Istri lu Ya, gimana? istri gue tuh gue tiba-tiba berangkat pagi. Ini sebenarnya dia nelponin gue dari tadi nih. Berangkat pagi. Udah tuh rapat segala macam. Ya udah, kita paling video call doang sekali 2 kali. Dan ketemunya kan lu tahu sendiri di Jakarta kan. Gua ada punya perempuan amanat nasional. Itu cewek cakep-cakep semua. Iya kan? Cakep tuh. Puan-puan itu cakep-cakep, cantik-cantik semua. Dan kalau curhat tuh bisa ada jam 10 malam, jam 12, jam 1 tiba handphone gua tiba-tiba kering jam 2. Kenapa lo gitu? Mas, aku tuh lagi gaul tiba-tiba aku gimana caranya? Banyak lah macam-macam ragam variatif masalah gitu. Tema curhat macam-macam Dunia gitu. akhirat lah ya. Iya. Sajada haram Mas, janda aku semua ada ya, Mas, aku diputusin sama cowokku segala macam. Gini. Udah curhat macam. ke lu tuh. Iya curhat. Dan lu harus menanggapi Loh, itu. iya Ya? dong. Gimana? Bukan hanya masalah politik aja. Pokoknya macam-macam. Istri gue emang dan supaya tidak kecurigaan gue selalu loudspeaker. Gue loudspeaker. Ya, kamu gini. Wah, ada yang tiba-tiba nangis gitu malam-malam mas aku hamil gitu kan bingung juga. Wah, mas aku hamil kan bayangin gua. Cerita segala macam baru. Kayak gitulah. Jadi artinya beruntung gue punya istri yang mengertiin gue gitu ya. Dan yang kedua Pak Jul juga ngertiin gue banget. Gue mau gimana sama Pak Jul gitu ya. Tapi kira-kira gimana kok gini kalau gue meyakinkan gitu sekiranya gini, ya udah eksekusi gitu loh. Jadi alhamdulillah Jakarta sekarang berhasil tuh ya karena salah satunya adalah supporting Pak Jul yang begitu tinggi. Dari 2 kursi jadi 9 kursi. Gitu. Dan lu benar-benar dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan. Ini ruang yang lu silakan lu main sakarep-karepmu. ya sampai deklarasi Rizal Ramli. Iya dulu tuh gila, gue inget banget tuh. Gue yang bacain beritanya di CNN dulu pas gue bilang gila nih Pan nih bikin surabang Gue gue nih. malamnya gue ketemu sama Mas Eko. Iya. Mas, paten juga Mas kata Enggak, gua. dan waktu itu kan lagi kering banget Kering. tuh situasinya kan. Iya, Ahok. Aduh kering banget. Mumat. Lu mau ngapain? Gue nih ya sekarang gue Gila diceburin sih lu, sama Bang. ketum itu 2017 ya kan 2017 pemilu pertengahan 2019 dalam arti April gue punya waktu 1 tahun untuk menginfokan bahwa gue sebagai ketua DPW dan kedua adalah mencari caleg dan kampanye waktu itu 8 bulan jadi gue punya waktu cuma tinggal 3 bulan untuk mencari orang gimana caranya harus gue lakuin manuver lah lagi rame semua pada anti Rizal Ramli. Oke, kita terima. Kan belum tentu lu pilih juga kan. Yang penting lu terima dulu. Artinya gua, ya kan gue sebagai DPW menerima lah. Iya. Keputusan semua kan di DPP. Iya. kan? Oh, Pak Rizal Ramli tokoh buat gua. Iya. Kelas hebat segala macam. Kenapa enggak gitu. Ya udah, kita deklarasi apa sih. Iya. Lu deklarasi. Iya, gue inget banget tuh. Iya kan? Di kantor DPW ketemu tuh. di kantor DPW yang ngobrol segala undang wartawan media ya kan. Iya. Udah kepentingannya sama-sama kepentingan lah. Pak Rizal juga butuh supporting dari PAN. Kalau gue butuh adalah ya itu image-nya PAN tuh menyebar kemana-mana. Exposure-nya Pak Rizal dan benar, itu ya. kan diterima. Akhirnya benar memanfaatkan teman-teman tadi perempuan amanat yang jaringannya begitu luas kan. Ya udah gue terima. Gue bikin segala macam. Tapi jujur, gue pertama kali gue ngomong di mana-mana gue ngucapin terima kasih adalah dengan teman-teman perempuan itu. Karena apa? Gue nih ya. Mesin partai nggak jalan waktu itu. Lu tahu dong 2019 tuh waktu itu ya kan mesin partai nggak ada. Tempat kantor itu juga nyelip di satu tempat di Senen sono ya kan gelap gulita. Terus ketiga nggak punya semua nggak punya deh. Semua minus. Apa yang gua harus lakuin? Yang cepat dikenal. Gua adalah butuh cepat pengenalan adalah satu. Gua butuh disupport dulu. Sama siapa? Ya gua butuh perempuan-perempuan itu untuk mengenalkan PAN di Jakarta. Bikinlah yang namanya senam-senam, kerja bakti, sosialisasi segala macam. Sosialisasi bukan hanya di tempat senam, sosialisasi udah
tempat diskotik, kafe segala macam dimasukin lah semuanya. Lah, emang lu kira pemilih gue emang orang-orang yang senam aja? Kan juga boleh orang diskotik milih gue. Itu gimana kampanye di diskotik? Ya udah, ya mereka dengan gayanya, apa kabar? Ketemu gadunnya, ketemu sugar daddy-nya, apa segala. Sugar daddy-nya ada temannya banyak segala macam. Support dong gitu. Iya, Mas Eko datang dong nih, ada lagi nih omku datang gini-gini ngakunya. Om kan gua nggak tahu ya, nggak tahu. Pilih ya. Kau jangan lupa, kau pilih ini nih PAN ya. Udah nggak usah pilih siapa-siapa, udah partainya aja kau coblos nanti ya. Kan lumayan ya, ada 100 orang di diskotik gitu kan. Sugar daddy-nya kan. Sugar daddy-nya. Itu nyumbang suruh bikin senam kan. Iya kan. Nih, Dan sugar daddy punya pengaruh pada komunitas kan ya. Nyebar kemana-mana kan. Coba bagaimana ya kan. Dari cungkok, dari apa segala macam kan keluar. Udah, semua gue manfaatin dalam kondisi durasi 4 bulan doang. Alhamdulillah. Akhirnya tiba-tiba Pak Jul nyumbang, nih Roma Irama kok mau diapain? Terusnya Haji Lulung mau diapain? Kan begitu kan? Iya, ada Ya Haji udah. Lulung juga. Iya, Haji Lulung. Gue jahit dong semuanya, ya kan? Karena kan nggak mungkin gue harus tiba-tiba yang milih gue tuh harus satu orang selinier gitu kan enggak. Harus heterogen kan, semuanya. Ya gue ambil semua. Dari ya udahlah. Ya itu gue telan mentah-mentah lah. Dari sejadah sampai ramjadah itu gue Kan dalam demokrasi copet pun satu suara. Iya, gue bilang dari sejadah sampai ramjadah gue deketin gue. Udah itu. Artinya Pak Jul bilang, Pak, gue cuma bilang Pak Jul saya butuh supporting dari Bapak. Pak Jul mensupport itu. Tapi di internal gue waktu itu bilang ngapain? Ketua PAN zaman itu ya. Iya, di PAN zaman itu ya. Ketua DPW DKI Jakarta adalah halaman terdepan Partai Amanat Nasional. Kenapa pakai yang model cengengesan seperti ini? Ganti. Suruh ganti loh. Ganti. Aduh, Pak Jul bilang meyakinkan gini. Terus ono pakai bahasanya gitu. Bikin surat mosi tidak percaya. Jadi teman-teman tuh yang DPW tuh yang pengurus-pengurus dipanggil-panggilin ke rumahnya, bikin mosi tidak percaya. Dengan Eko Patrio, kasih suratnya ke Zulkifli Hasan sampai begitu. Serius. Itu dari internal aja nggak suka sama gua gitu. Nah, akhirnya gue membuktikan itu. Dan dia wajar dia ngomong gitu karena gue nggak punya pengalaman juga untuk sebagai ketua DPW. Yang ada dilihat kan cuma cengengesan doang. Iya kan, cengar-cengir. Nggak tahu organisasi tanpa bentuk lu ini. Iya kan, yang masuk ke gadun-gadun. Nah itu pengalaman gua punya usaha apa segala macam itu ya gua bangun tuh supaya nggak mungkin orang-orang yang berhadapan sama sugar daddy abang-abang nih paling abang-abang ini ketemu dinda aja kan. Kau mikir nggak sih kan gue kalau ibaratnya bahasanya teman-teman nih sekarang di internal PAN gitu ya mau ketemu dengan teman-teman ke diskotik ke kafe segala ada nggak mungkin. Dan lu mau tuh dan gua di tengah kesibukan lu tuh mau nyamperin jam 12 malam jam 1 tiba-tiba ketemu mereka gitu. Dan ada yang KP yang murah, ada yang KP mahal segala macam. Gue masuk aja udah. Belaga gila aja ya, harus belaga. Tapi didesak kayak gitu waktu itu Pak Zul, tapi nggak diganti Mas Eko sampai hari ini. Apa yang Pak Zul lakukan tuh? Itu yang gue bilang makanya udah kok kamu jalan aja gitu. Gue masih ingat dengan Yandri juga. Udah Mas jalan aja Mas, nggak apa-apa Mas. Udah itu mah ntar kita urusin. Mbak Yandri top juga ikut memberikan spirit juga. Gue masih ingat gitu. Pokoknya Zulkifli Hasan, Yandri tuh sampai kita tuh kongres dua kali kongres itu kita jadi terima kester gitu. Yang ngambil kebijakan Pak Jul, yang eksekutor kita Yandri sama gue berdua udah itu berdua ngelawan terus sampai segala macam. Udah kayak gitu. Eksekutor penggalangan Yandri, Mas Eko ini hospitality. Udah pokoknya gue yang Chief of Entertainment PAN pokoknya gue yang di depan aja pokoknya udah sampai udahlah pokoknya gitu. Jadi ya Pak Jul support gue karena dengan support itu gue memberikan bukti ya udah akhirnya ya gue ngomong apa adanya ya gue mengabdi lah sama Pak Jul lah kasar. Tapi memang Pak Jul kalau orang dia anggap achieve itu dia mau pasang badan dan mau berani ngelawan siapa aja ya. Iya Pak Jul gitu. Dan itu internal itu kan juga bukan orang sembarangan pasti yang menyuarakan itu. Oh itu kan senior partai mungkin ya. Gue kebayang tuh. Kan dihitungnya kan nggak senior amat juga kan. Iya Pak, artinya ya adalah di atasnya Pak Jul tuh berapa orang lah. Itu yang mereka tidak suka sama gue. Ini cengengesan ini kan. Cengengesan. Ini marwah partai menurut orang. Bener, ini marwah bener itu ini marwah partai.
PAN DKI Jakarta adalah halaman terdepan, PAN Iya. amanat nasional. Partai ini didirikan untuk mengkoreksi cendana, ini udah orang cendana, cengengesan gitu kan. Iya, pokoknya gitu, banyak ininya yang nggak bagus semua gitu Terus loh. Pak Zul merenung dalam ruangan gelap gitu kan. Tapi dunia sekarang sudah banyak berubah. Atau Kita harus berdialog dengan semangat zaman. itu versi Eko, benernya. lanjutkan. Bos, itu versi benernya. Versi lainnya yang kurang layak. Pak Zul lagi merenung, tiba-tiba ada temennya. Ih, ini bos nih. Ternyata sugar daddy yang ditemuin. Bos, Eko paten nih bos. Bang Jo, paten ini. Gila nih. Belum ada gue lihat di kader PAN nih masuk-masuk semua gini. Udah nih, barang ini top nih. Gak akan ada mungkin lu dapet gini. Oh Iya, paten nih yang bisa masuk dunia malam cuma Eko nih bos. Oke. Itu versi yang lebih lainnya. Gus Miftah aja memang sekali masuk di Bali waktu itu ya kan. Gus Miftah tuh ya. Viral. Dunia malam tuh sekali. Gua berpuluh-puluh kali sampai bini gua bilang, "Lu ngapain ke situ?" gitu loh. Ya gua cari teman segala macam. Mau ketemu ke ruang karaoke segala macam. Nggak apa-apa gua masukin. Walaupun gua nggak suka rokok, bawa asap rokok segala. Gua nggak suka asap rokok apa segala macam tuh gua alergi gua gitu. Tapi gua masukin, gua deketin segala macam. Nah, udahlah. Gila juga lu. Dan emang gila, gue waktu itu gila banget. 2000, gue masih inget 2019 tuh bener masa-masa gue walaupun apa istri bilang, udahlah kalau lo nggak itu lo udah nggak usah, lo emang nggak jadi ketua DPP. Gue bukan bicara masalah jadi ketua atau tidaknya, tapi gue ingin membuktikan gitu loh. Dianggap tidak mampu. Iya. Kan itu kan udah lebih harga diri kan. Iya. Nggak mampu, Eko segala macam cengesan. Dan gue melihat dia kan komedian dong. Dan tuh nyesnya adalah dia kan pelawak. Tuh dangannya pelawak adalah hina. Iya, Itu lu betul. gue yang nggak suka gitu loh. Gua Padahal akan presiden Ukraina. iya, Makanya sampai berani perang kan. Iya bener ya. Iya, nggak Bikin artinya. dunia. Gue tuh mikirin gitu, gila komedian tuh masih dianggap cemen gitu loh. Iya. Gue membuktikan bahwa komedian tuh pintar-pintar. Jadi ini perlawanan lu juga ya pada stigma ya. Iya. Jadi bukan cuma lu yang membanggakan buat diri lu, membuktikan buat diri lu, tapi komunitas dan para gua, komedian-komedian iya. di belakang lu ini ya. Kan, Lu wajah mereka kalau ini ya. gue nggak mampu, ya kan gue nggak bisa ngelawannya, kasihan teman-teman Kebanggaan semuanya. kolektif ya. Iya, Mas pokoknya Eko. artinya bentuknya apa? Gue merasa anjir. Sampai bilang dia kan pelawak bisa apa gitu. Ada kata pelawak itu bisa apa kan gue jadi Iya. anjing. Emang ente pikir bikin lu joke gampang? Iya, kalau bikin nangis sinetron tuh tiap hari Gampang, nangis iya, ya kan. bener. Tapi bikin ketawa, lihat tuh nggak ada program tiap hari ketawa semua nggak ada. Sinetron gua lihat di TV-TV tuh ya dari jam sore, siang, sore, malam itu bikin nangis semua bisa. Tapi komedian memang ada di jam tertentu doang. Dan itu nggak tipis semua. Dan itu pun Eko juga isinya. Iya, jadi Di TV-TV artinya, ini kan. komedi- Tapi lu kan ngerekrut tadi ya, apa perempuan-perempuan tadi kan, perempuan Amanat perempuan Nasional. amanat nasional yang banyak orang lu bilang dari sejadah sampai Aram Jadah semua ada semua di Iya, situ tuh lu iya. rekrut. Kalau di dunia entertainment lu merekrut orang-orang untuk gabung, itu kan mereka punya misi dan punya tujuan, gue masuk layar kaca nih, gue jadi model, gue jadi ini. Kalau masuk partai itu apa? Meskipun mereka Jualannya tahu nih apa? kayak kapasitas gue nggak mungkin bikin budget, gue nggak mungkin bikin Iya, undang-undang, gue nggak ya, mungkin ya jadi benar. Jadi gini, kan, apa yang ada di kepala mereka lu sehingga mau mereka. yang pertama Lu rekrut. adalah gue melihat mereka juga kan sebenarnya pada dasarnya pengen punya nilai lebih. Oh, pembuktian tadi. Iya, nilai lebih, artinya nilai lebih ada sisi pihak yang mau berorganisasi. Ada tuh teman-teman yang gue bilang tadi Sejadah sampai Aram Jadah tuh pengen mereka juga ingin berorganisasi. Terus yang kedua, mereka ingin menambah gridnya. Artinya gini, tadinya misalnya dia teman-teman HIPMI, ya kan? Terusnya kalau di politik gimana ya gitu lah. Dia juga ikut organisasi sosial. Kalau di politik seperti apa ya? Gua ajak ngobrol dulu. Kalau politik begini. Jenjangnya akan begini. Kamu bisa ke eksekutif, legislatif dan sebagainya. Kalaupun enggak juga, kamu punya pengalaman apa? Kamu punya jaringan banyak. Kamu mau berbisnis bisa apa segala macam. Gua bilang gitu. Kenal orang baru. Banyak orang baru dan sebagainya. Lo mau bisnis apa aja ada. Palu gak ada. Apa lo mau gua ada. Gua bilang gitu. Akhirnya benar. Sekarang ada benar teman-teman yang puan itu yang akhirnya sekarang punya bisnis kesehatan. Benar. Terus tiba-tiba dia menjadi advokat, ya kan? Terus saya menjadi banyak mereka jadi jaringannya luas. Minimal gitu. buka opportunity baru. Iya, membuka kesempatan buat mereka. Kalau misalnya lu jadi artis, lu bakalan gini. Sama di gue juga gitu. Cuma jaringannya lebih luas lagi. Lu mau apa?
Lu mau jadi bisnis ada peluangnya masuk. Lu mau jadi pengusaha ada. Lu mau jadi politisi juga bisa, salurannya ada. Iya kan? Banyak salurannya, gue bilang gitu. Emang kalau masuk politik itu emang puncak dari semua organisasi. Iya, gue bilang gitu. Kalau lu dari organisasi sosial, udah. Terus lu mau punya pengalaman lebih, ya udah masuk sini. Alhamdulillah. Teman-teman semua akhirnya sampai sekarang. Cewek-cewek yang itu tuh yang tadinya memang uji coba doang, jajal-jajal doang. Sekarang jadi mania PAN. Bener, ada acara apa aja sampai nagih. Mas, kok kita nggak ada program lagi sih? Lebih militan Iya, lebih daripada militan, ini ya. iya. Akhirnya dia mau bikin, Mas, aku punya ide pengen bikin ini. Wah, oke. Gua support, gua bantu, gua dukung. Karena mungkin dengan masuk partai itu cara mereka juga ketemu orang baru, ketemu masyarakat tadi Itu yang mereka nggak akan alami ya di profesi bener. lamanya Dan ya. kalau dia memang duduk manis sebagai artis, udah. Sama kayak gue misalnya duduk manis, akhirnya kan sebenarnya mau ngapain? Gue udah ngetop udah segala macam tadinya ya kan. Iya. Kan gue kepala gue adalah bagaimana caranya sehebat-hebatnya orang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Gue masih ingat orang tua gue ngomong gitu, lu manfaat dong buat orang banyak, masa nyomong ini doang gitu. Apa yang mau gue aplikasiin apa? Ya udah ini gue melalui politik. Dari politik gue bisa gila, yang tadinya gue nggak cuma sekedar ya paling gue bantu anak yatim buat 100 orang. Sekarang bisa beribu-ribu anak yatim bisa gue bantu gitu loh. Ya kan? Buat kampung halaman gue di Dapil, ya kan? Buat di Jakarta Timur. Kemarin pada saat Covid lihat tuh. Kalau kita berdiam diri, ya kalau gue mohon maaf ya, di entertain juga bisa. Tetapi pada saat gue di politik kemarin gue merasa ada nih itu loh, apa namanya? Jiwa gue membantunya tuh ada gitu. Dan suara lu didengerin sama pemerintah kan. Iya, lu minta tolong sama mitra lu ya. Kan, langsung. Vaksin gratis di Jakarta Timur. Lu disediain vaksin gratis. Takut juga. Iyalah. mereka kan. Lu bisa ngasih rumah sakit subsidi dan sebagainya. Masa buat bikin vaksin gratis nggak bisa? Privilege nih lu pakai betul ya. Pakai bener, iya kan? 1 juta sembako pada suatu itu Jakarta. Dapil gua nggak lu bantu, nggak gua ketok anggaran gitu aja Ya kan. artinya banyak, Iya, banyak iya, itu iya. ya, banyak jaringan, banyak yang di dalam dulu pada saat itu ya pemerintah juga supporting dari vitamin apa segala. Jadi udah bener depan nih setegak lurus pada Jokowi ini udah bener menurut lu Mas. Ya, buat- Udah Ya artinya udah pembanget lah kalau buat gua sekarang. Artinya gini, Pak Jul melihat bahwa kayak kemarin aja, bukan kayak kemarin ya. Artinya kebijakan apapun juga kan lihat Pak Jul selalu istiqomah dengan Pak Jokowi kayak gitu. Dan gua ngelihat ya mudah-mudahan aja sih pemilu ini nggak terjadi yang heboh-heboh kayak kemarin banget kan. Kita takut banget tuh. Iya, kalau pemilu yang gembira, Eko Patrio lebih relevan kan. Iya kan, Pak. Iya. Skill nggak banyak di situ kan, makanya membuat kegembiraan. Iya, ya kan? lebih. kalau Eko di ruang tempur kan, aduh nih sini tempur modenya di sini tempur. Kayaknya Aduh, nggak. kelahi semua. Iya. Males gua. Iya. Nah, Mas, ini kaitan tegak lurus Jokowi ini soal Pilpres. Mm-mm. Gimana sih PAN ini ke Pak Prabowo? Apakah dengan syarat Erick Thohir atau memang udah firm ke Pak Prabowo atau gimana sih sebenarnya, Mas? Jadi kalau gue lihat kebijakan kita dari awal untuk cawapresnya memang diarahkan kita, dan kita setuju ya, karena dengan survei membuktikan lah bahasanya Erick Thohir, malah yang terbaru kemarin di Jawa Timur lihat 19,4% Erick Thohir dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain kan. Yang dianggap lebih Jawa Timur. Lebih misalnya Jawa, ya. iya kan. Nah, misalnya gubernurnya Ibu Kofifa, ya kan, malah di bawah Pak Mahfud dan sebagainya kan. Itu artinya buat gua Pak Erick udah pas lah untuk Pak Prabowo. Terus yang kedua adalah yang tadi korelasinya adalah sama Pak Jokowi gimana? Ini dua-duanya ngimpinya sama kan, keberlanjutan, ya kan, pembangunan. Pak Jokowi disupport penuh, apalagi sekarang masih Pak Erick masih bantu dan support untuk Pak Jokowi. Jadi Menko Marves pula nih Ya, sekarang Menko nih. Marves, ya kan. At interim. Jadi artinya buat gua ini kondisinya bagaimanapun juga Pak Erick, karena dipercaya dari sisi mana nih? Anak muda juga senang sama Pak Erick. PSSI lihat tuh, sepak bola segala macam lebih jalan sekarang, ya kan. Kemarin lawan Brunei lihat tuh 6-0, keren banget. Si Gibbs dapat emas. Itu coba. Jadi buat gua nggak ada yang bisa dihalang-halangin gitu loh. Ya udah Prabowo, Erick Thohir.
Dan dua-duanya orang-orang terdekat dengan Pak Jokowi. Yang akan menghalangi ini apa kira-kira? Iya, Challenge-nya di mana beratnya? ya kan artinya kan ada kandidat lain kan. Artinya ada Pak Ganjar, lalu ada Pak Anies, ya kan yang sekarang dengan Caimin. Jadi itu aja sih buat gua. Terus yang kedua adalah ya sekarang lagi rame-rame putusan MK nih Senin nanti deh kan. Nah ini kan Kalau jadi Senin nanti. Iya. Ini udah diumumin. Udah benar. MK langsung. Karena udah 30 kali Senin ini kita bos. Senin besok, Senin besok. Tiap minggu gitu. Ada hari ini Kamis ini. Pasti di Kamis. Hari Karena di bulan tertentu itu tiap minggu Mas. Infonya. Ini Kamis ini nih. Kamis ini. Nah ini sebulan terakhir nih tiap hari Mas. Hari ini nih bro. ini bos. Ini sebelum Sabtu Rakernas kita nih bos. Ada gitu juga bang. ya tapi ini Senin ya kan ya. mau ya apalah bentuknya mau Senin mau Selasa tapi ntar kan diinfoin kan. Dan itu kan berarti kan mendekati kan tuh. Mendekati pendaftaran kan. Ya buat itu kan salah satu yang lo bilang tadi ya masa ganjalannya apa segala macam. Pasti di sana nanti keputusannya umur 35 dan sebagainya. Kan masih nunggu itu masih gembar-gembornya. Kan contoh kemarin juga orang udah prediksi ya kan MK pasti nanti mutusin 35. Belum tentu juga kan. Kemarin yang itulah kampanye terbuka. Kampanye apa pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Wow, pasti ntar ini segala macam. Enggak tuh gitu ya. Jadi buat gua ya melihat karena gini loh. Kasihan juga kalau misalnya tiba-tiba dengan kondisi yang sekarang harinya makin mepet, tiba-tiba keputusannya sesuai dengan apa namanya yang umur di bawah umur 35, di bawah 40, 35, itu kan ada dua lagi sih masalahnya. Kalau iya nih, Gibrannya mau, kan belum tentu juga mau, iya kan? Iya kan? Belum tentu dipakai juga barang ini kan? Iya, kan masih ada dua. Apa iya Pak Jokowi memberikan itu restu untuk Gibran? Satu lagi, apa iya partai asalnya Mas Gibran menyetujui? Itu kan kayak gitu. Masih banyak gitu variabel-variabel yang buat gua yang harus kondisinya udah mau mikir apa lagi. Harusnya keputusannya sekarang adalah udahlah Prabowo sama Erick Thohir. Biar teman-teman di bawah nih siap juga untuk apa? Untuk mensosialisasikan, mengkampen dan sebagainya. Karena waktunya pendek. Waktunya pendek, cuma 3 bulan. Beda kayak waktu dulu. 5 tahun lalu berapa bulan ya? 8 bulan, 8 bulan ya. Gitu. Iya, 8 bulan tuh udah mode tarung ya. Sampai itu aja kita merasa itu ketat banget pertarungan, keras betul gitu. Ini apalagi ini cuma berapa? Masyarakat, iya gini loh. Kalau mungkin masyarakat perkotaan, ya udah 3 bulan waktu cukup lah. Tapi mohon maaf ya teman-teman yang di pedesaan apa segala macam nyampe nggak tuh? Iya. Kayak lu masih di dapil dulu Mas ya? Iya, masih di Jawa Timur gitu loh. Jawa Susah Timur juga tuh ya. Iya kan yang terhalang sawah, terhalang gunung, terhalang lautan. Iya kan? Mensosialisasinya gimana? Makanya kawan-kawan incumbent ini udah pada di daerah semua nih Mas. Di Kita daerah telepon nih anggota-anggota DPR. Di mana bos? Reses bos ya kan? Ke daerah bos. Narsum kita nih anggota caleg DKI semua nih. Jadi jangan salahkan kami ya. Nampir dulu ada pil kawan ya. Jadi jangan salahkan kami ya para politisi ya. Jangan salahkan kami media-media yang kayaknya mengundang politisi-politisi dari dapil-dapil Jabodetabek. Karena mereka yang bisa diundang mal. Sisanya mereka udah ke daerah semua. Ya gitu ya. Jadi memang ya apa iyanya tadi jawaban banyak. Mas, Dan kalau buat gue lebih nih ya. Kalau ini gitu gue ngomong kepadanya. Gue menurut ini gue ya pemikiran gue akan lebih dianggap negarawan Pak Jokowi kalau tiba-tiba Gibran misalnya tetap putusan MK ada 35 gitu ya dan Gibrannya menolak dan Pak Jokowinya tidak merestui. Negarawan banget. Artinya tidak seperti Aji Mumpung kalau gue ngeliatnya seperti itu. Nah, misalnya semua kan teman-teman Gibran udah pantas dengan Pak Prabowo atau Gibran dengan ini Ganjar atau segala tiba-tiba Gibrannya sendiri menolak. Itu buat gue hebat. Keren. Tapi kalau Gibran maju Tetap Ya kan? tegak lurus juga. Iya artinya tetap tegak lurus lah. Artinya gue melihatnya nggak bisa berandai-andai dulu. Iya. Kalau gue lihat sih Gibran juga masih bagus juga, anak muda, keren, di Solo juga bagus, segala macam bagus juga buat gue, nggak apa-apa. Cuma buat gue akan lebih nilainya lebih tinggi. lebih tinggi kalau misalnya tiba-tiba menahan diri untuk itu gitu loh.
Pak Jokowi juga negarawan banget kan, tiba-tiba udah Gibran sementara konsen dulu untuk di Solo gitu segala. Wah, keren banget. Saya memberikan kesempatan buat yang lain monggo kerso misalnya bahasanya kayak gitu. Ya kan? Wah, keren. Kalau gini Mas, satu lagi berandai-andai juga. Kalau asumsinya Opung Pandana Baban itu benar bahwa Pak Jokowi itu ya tegak lurus ke partai, tegak lurus ke Mas Ganjar ibaratnya gitu, bahkan milih Mas Ganjar. PAN yang dianggap dan menganggap manifestonya adalah sampai saat ini kita tetap setia sama Pak Jokowi. Akan ada penyesuaian juga nggak nanti? Misalnya nih, kalau Pak Jokowi misalnya terbukti menarahkan telunjuknya. Maksud lu kembali ke apakah PDI. PAN masih mungkin mendukung selain Prabowo? Kalau sampai sekarang mah Prabowo udah, kita nggak punya pemikiran mau ngarah kemana sih. Kan kita juga pernah bersilaturahmi ke PDI Perjuangan, ya kan? Oh iya ya. Iya kan, pernah dong. Satu kita dari kesana. sedikit yang langsung diterima Bu Mega ya. Nah Ri? iya, kita ke sana ya kan. Terus tiba-tiba kita ke Prabowo, itu juga udah pasti dengan pemikiran yang udah semua gitu yang kita pikirin, ya kan. Ya udah, kita sekarang ke Prabowo. Dan kalau ditanya apa yang mau dilakukan oleh PAN? Ya berharap Erick Thohir adalah cawapres dari Prabowo. Udah itu doang. Dan itu Mungkin kalau misalnya waktu kemarin kalau ke Bu Mega tiba-tiba kita ngomong kita bawa nama Erick Thohir tiba-tiba, ya udah wakilnya. Mungkin kita bisa juga di sana juga. Karena jualan pertama kali adalah Erick Thohir. El Presidente ini batin juga Mas ya. Iya. Presiden Inter Milan kan. El Presidente. Iya, dan lu ya kan Pak Erick juga pasti tegak lurus sama Pak Jokowi lah gitu. Iya, nggak mungkin beda lah ya. Benar. Kalau punya keyakinan, gue punya keyakinan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi memutuskan apa, ya pasti Erick Thohir pasti lebih kiblatnya ke Pak Jokowi. Gitu sih ngeliatnya. Oke. Oke Mas Eko, ada yang mau disampaikan Mas Eko? Kepada warga-warga ini jangan marah-marah sama lagu Anda ini kan. iya lagu-lagu. Udah jangan lupa lah pilih PAN aja lah. Udah gitu aja. Mau ngapain lah? Ujungnya itu ya. Nggak pakai foreplay Anda ini kan. Udah pokoknya udah pilih PAN aja lah gitu ya. Dan kalau yang di Jakarta Timur Eko Purnomo kan gitu udah. Eko Indro Purnomo gimana lagunya? Coba. Eko Indro Purnomo lagunya. Bismillah, 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 Bismillah kita sambut Pak Eko. Eko Hendro Purnomo, bukan Eko Patrio. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu orang Jakarta Timur udah tahu. Ada nuansa religius. Tergantung dapil Bos. Kalau dapilnya jangan mungkin lagu ini Bos. Apa? Melangkah dan melaju bersama Eko Hendro Purnomo Atau Manu Cucarawo, Ayo dong kita pilih Eko gitu kan. mungkin beda lagi Kan ayo dong tuh bagus juga tuh itu tuh. Wah, Pak. langsung Tuh, lihat. tembus. Ayo dong. Karena lu pokoknya Ulang terus. modelnya adalah repetisi. Iya. Kayak kan Pan. kayak lagu ngelaba juga ngelaba. Ayo kita kita ngelaba. Ngelaba bukan sembarang ngelaba ngerumpi lewat Banyolan. Gembira bersama-sama kan gitu. Gila Mas, itu tahun berapa Mas? Masih ingat kan lu? Iya, masih ingat. Itu yang ramuan gue. Kan juga itu. Gen Z tahu nggak lo? Iya lu tahu nggak lo? Tahu lo? Tahu kan? Mantra itu Bos. Iya. Kan artinya iya kan. Iya, gue masih apa lo ya? Benar. Itulah yang gue buat PAN juga. Jadi emang bikin tuh simple aja, nggak usah terlalu. Itu lagu ngelaba siapa yang bikin tuh? Yang ngelaba ya kita aja bertiga sama Parto sama Akri ya. Tapi kan tetap ya kan kalau sekarang PAN gue yang bikin artinya di sana juga ya bukan nggak mungkin gue ngomong itu gue. Iya, lu nggak enak aja sama Bang Parto sama Mas Akri ya. Mas. Simple. Kalau kata Johan Cruyff Mas, ya kan playing football Is simple. is simple. Playing simple football is not simple. Iya, jadi apapun juga emang harus dibikin simple kalau buat Susah Mas bikin simple itu. Ya itu dia butuh skill. Sama lu pikir emang ngelawak tuh gampang. Iya, ngelawak emang Bikin gampang. orang lucu Iya. tuh gampang. Bikin orang nangis lebih gampang. Bener. Kayak tadi kan bikin yang pan. Itu kan gue sampai terkonsep ya kan. Terus gue lihat undang-undang ini, aturan ini apa sih. Ya sulit emang sulit. Semua Kesannya sulit. simpel ya. Itu nggak joget doang. Gak jaget doang. Itu Lu susah. baca regulasi Iya itu. kan, mencari regulasinya supaya tidak apa dan apa. Tapi yang bagus tadi ayo dong. Pilih Eko Hendro Purnomo. Ayo dong Eko Hendro Purnomo. Bukan Eko Purnomo, maksudnya bisa aja ke PAN apa. Oh, Kalau iya. misalnya nanti PAN nggak boleh gitu kan. Ayo dong pakai kiri tapi ayo dong. Kiri itu. Ayo dong kita pilih
Zulkifli Hasan udah nggak nyalek, nggak Mas, maju pilpres, atau lu pakai lagu ngelaba aja. Ngelaba apa ya di Liga D itu kan itu Pilipan, pilih. Eko Enggak, bentar Hendro dulu ya. Purnomo. Yang kreatif malah lu sekarang berdua. Iya. Pilipan. Ya karena keberadaan dia tuh merangsang kreativitas Iya. ini, Bos. Iya, Iya. Iya. Dan itu yang paling Tapi buat penting. gua, Ayo dong Nih. pilih Eko Patrio. Gua punya pemikiran, gue lebih baik jadi orang kreatif daripada orang pintar. Gue selalu bilang gitu. Gue selalu di benak gue mendingan jadi orang kreatif daripada orang pintar. Karena orang pintar belum tentu kreatif, tapi orang kreatif udah pasti pintar. Ya. Oke, makanya gua sampai jumpa lagi. Oke, thank you. Adios. Total Politik.